Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Belajar Zainuddin. Untuk pengembangan dan kreativitas channel ini, mohon berkenan untuk klik like dan subscribe. Terima kasih. Baiklah para pembelajar sekalian, kita kembali belajar dalam pengetikan di Microsoft Word, di MS Word ya, bagaimana cara bekerja cepat di Microsoft Word. Pada kali ini kita akan belajar 6 rahasia bekerja cepat di MS Word. Yang pertama, nanti kita akan belajar tentang memblok kata atau kalimat atau paragraf atau semuanya. Yang kedua, kita akan belajar tentang bagaimana mengubah font. Ya, yang ketiga, membuat halaman baru. Yang keempat, mencari dan mengganti kata. Yang kelima, kita mencoba dengan split windows dalam satu dokumen, ya. Dan keenam, menghilangkan format copy dari internet. Itu yang akan kita pelajari bersama-sama di kesempatan kali ini. Sahabat pembelajar, mari kita belajar pertama, yaitu tentang bagaimana memblok kata atau kalimat atau paragraf ya, yang cepat tentunya. Nah, misalnya seperti ini, kita lihat ya, misal kita lihat seperti ini, ada ketika, maka kalau untuk memblok satu kata, misalnya sebut nih kata pikirkan di sini, pikirkan, klik ya. Nah, kalau untuk memblok satu kata itu, maka caranya adalah klik 2 kali di sini, di kata ini. Klik-klik. Nah, itu otomatis akan diblok satu kata. Gitu ya. Nah, untuk satu kalimat, ya, untuk satu kalimat itu adalah dengan menekan atau memencet kontrol dengan klik ya. Misalnya satu kalimat di sini kita tekan kontrol dengan klik. Nah, maka satu kalimat di area itu akan terblok. Itu. Kalau untuk satu paragraf ya, maka di daerah paragraf ini kita klik 3 kali ya. Jadi klik. Nah, 3 kali, maka dia akan terblok satu paragraf sekaligus, itu ya. Nah, dan terakhir, kalau ingin memblok seluruh dokumen isinya itu, maka cukup dengan menekan Ctrl A ya, Ctrl dengan huruf A, Ctrl huruf A kita klik, ya, maka seluruh dokumen akan terblok. Itulah cara memblok kata, kalimat atau paragraf dan semua pada ketikan MS Word ya. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, sahabat pembelajar, kita akan coba belajar tentang bagaimana mengubah font ya, mengubah font. Dalam hal ini yang akan kita pelajari adalah yang sering kejadian ini. Misalnya kita menulis judul seperti ini ya, ada judul nih. Nah, kita ingin judul itu tulisannya huruf kapital semua atau huruf besar semua misalnya. Maka untuk hal tersebut berarti kita menggunakan cara cepat. Yaitu caranya adalah kita blok dulu yang ini gitu ya. Nah, boleh juga dengan kontrol klik di sini ya. Nah, kita pengen mengubah menjadi huruf kapital semua, maka cukup dengan tekan Shift dan F3. Shift lalu cari F3 ya, F3. Nah, otomatis akan menjadi kapital semua. Begitu juga dibalik. Kalau misalnya pengen mengubah sebaliknya, hurufnya besar semua kapital lalu pengen dirubah menjadi kecil, maka sama dengan Shift ya F3 lagi, maka akan menjadi kecil. Itu cara cepat untuk mengubah ya sebuah kalimat atau sebuah kata untuk tadinya huruf kecil ya menjadi huruf besar atau kapital atau sebaliknya ya. Nah, disebut dengan istilah change case ya, mengubah kasusnya atau mengubah case-nya, mengubah bentuknya gitu, gampangnya seperti itu ya. Oke, nah yang berikutnya masih dalam hal font. Kadang kita mungkin ingin membuat sebuah kata atau sebuah kalimat itu hurufnya, ukuran hurufnya ya, ukuran fontnya itu lebih besar atau lebih kecil begitu ya, membesar atau mengecil. Nah, maka caranya gampang ya, yaitu kita blok aja di suatu tempat yang kita inginkan, misalnya Ctrl klik di sini. Nah, terus kemudian apa? Bagaimana cara memperbesar ukuran? Nah, gitu. Maka mudah, yaitu dengan menekan huruf tombol Ctrl dengan ini, ya, tanda kurung kotak yang ada di
bagian atas ya, di bagian atas ada di atasnya enter itu ya, di atasnya enter itu ada kurung kotak kanan, ada kurung kotak kiri. Nah, kita kalau ingin membesarkan berarti kurung kotak yang kanan. Nah, ini ya, kita tekan kontrol, lalu saya petakan nih, tuh 2 3 4 5 6. Nah, itu membesar. Kalau pengen mengecilkan berarti tinggal sebelahnya, yaitu yang kurung kotak tapi yang sebelah kiri ya, kirinya atau yang kecil. Nah, seperti itu ya, sampai bentuk yang sekecil-kecilnya pun bisa. Itu kelebihan daripada kontrol dengan kurung kotak ya. Kalau yang kanan berarti membesarkan, kalau yang kirinya berarti mengecilkan. Itu cara mengubah ukuran font atau ukuran huruf di dalam ketikan kita. Gitu ya. Oke, sahabat sekalian, yang berikutnya yaitu yang ketiga, kita coba belajar tentang bagaimana membuat halaman baru. Ya, membuat halaman baru. Misalnya sebutlah, kita kan sedang mengetik misalnya ya, mengetik. Nah, ini kan seperti ini misalnya. Kita sedang mengetik ya, misalnya nih, ya, kita mengetik. Nah, ternyata dalam satu halaman ini misalnya gitu ya. Nah, gitu itu sudah habis, belum sampai bawah sudah habis, tapi kita pengen masuk halaman baru. Maka caranya mudah, nggak usah di enter gitu, tidak usah ya, tidak usah seperti itu. Bagaimana caranya? Cukup dengan cara menekan kontrol dengan menekan enter ya, saya tekan kontrol enter, maka langsung menjadi halaman baru. Nah, itu untuk mempercepat cara membuat halaman baru ya. Oke, baik sahabat pembelajar, selanjutnya kita akan belajar yang keempat, yaitu tentang mencari dan mengganti kata. Mencari dan mengganti kata. Ya, mencari dan mengganti kata. Ini yang akan coba kita lakukan ya. Oke, bagaimana mencari dan mengganti kata? Sebenarnya kalau untuk mencari itu cukup dengan menekan kontrol dengan huruf F ya, kontrol F. Nah, itu mencari. Cuma yang paling sering digunakan justru adalah kita tuh ingin mengganti kata gitu. Mengganti kata. Misalnya kata apa ya, sebuah kata pengen kita ganti. Nah, kalau misalnya yang kita ganti itu hanya satu kata, misalnya ya mungkin mudah. Satu contoh misalnya ini fisik misalnya. Kata fisik ya, kalau hanya satu kata langsung aja kita ganti. Kata fisik ini diganti misalnya apa? Badan misalnya, langsung kita blok, kita ganti hurufnya menjadi badan begitu kan. Nah, tapi bayangkan kalau kemudian yang mau kita ganti itu semua kata fisik di dalam ketikan itu. Ketikannya banyak sekali, mungkin ratusan halaman. Bayangkan seperti apa. Nah, maka menggunakan fasilitas yang bisa cepat untuk itu. Bagaimana caranya? Yaitu mengganti kata itu dengan kontrol lalu huruf H ya, kontrol H. Nah, ini akan muncul dialog seperti ini ya. Nah, kontrol dengan huruf H. Ini seperti ini. Nah, perhatikan di atasnya ada kolom atau ini ada kolom, di sini ada find what, maksudnya mencari apa. Lalu kemudian replace with di bawahnya, replace with. Replace itu maksudnya kata tersebut mau diganti apa? Nah, seperti itu. Oke, contohnya, ini karena kebetulan tulisannya tentang masalah kebidanan, kita misalnya find what, kita cari apa? Kita cari kata bidan. Pengen diganti apa? Replace with, misalnya sebutlah perawat, misalnya seperti itu ya, misal perawat misalnya. Maka langsung kita replace ya. Nah, tapi untuk memastikan supaya tidak salah, kita find next dulu. Find next nih, yang klik ini, klik. Maka dia akan menyampai kepada kata tersebut. Nah, ini bidang. Masa bidang mau kita ganti perawat? Enggak. Nggak mungkin. Berarti find next lagi. Nah, bidang lagi. Kita find next lagi. Ya. Oh, ini. Filsafat kebidanan. Boleh kita ganti. Replace. Klik. Nah, misalnya bidan ini juga kita ganti. Klik. Maka otomatis akan berubah menjadi perawat ya. Tadinya kebidanan menjadi keperawatan. Misalnya demikian juga definisi bidan, kita replace juga, klik. Nah, berarti bidannya tadi sudah berubah menjadi kata perawat. Begitu seterusnya, semuanya kita ganti dengan itu. Nah, kalau ingin menggantinya langsung, langsung misalnya
seluruhnya maksudnya, itu cukup dengan ini nih, replace all. Kalau kita yakin bahwa semua kata bidan kita ganti dengan kata perawat, maka langsung replace all aja. Maka seluruh kata bidan akan diubah menjadi perawat. Kita replace all, klik. Nah, di sini akan ada keterangan all done. Berarti semua sudah dilaksanakan, yaitu 337 kata diganti dari kata bidan menjadi kata perawat. Itulah cara cepat bagaimana untuk menemukan atau mencari dan langsung mengganti kata yang kita inginkan jika jumlahnya sangat banyak. Cara ini lebih mudah ya. Oke, baik. Sahabat pembelajar, selanjutnya kita akan belajar tentang yaitu split Windows ya, split Windows. Nah, split Windows dalam satu dokumen itu maksudnya apa? Yaitu dalam satu dokumen masih dokumen sama tapi dipecah atau dipisah. Itu namanya split. Nah, biasanya untuk apa sih? Biasanya kalau kita menyusun daftar isi misalnya ya, daftar isi terus kemudian kita itu kita misalnya pengen mengganti ya nomor-nomornya gitu kan, biasanya seperti itu kita butuh gitu ya, butuh seperti itu. Nah, maka caranya adalah dengan cara men-split Windows ya, men-split jadi dipecah atau dipisahkan gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, bagaimana sih cara melakukannya? Mudah sekali. Caranya adalah kalau ingin split window dalam satu dokumen, perhatikan kita lihat menu di atas. Menu di atas itu ada view. Nah, klik view, lalu di bawahnya ada split. Nah, kita langsung split. Nah, maka dokumen ini akan terpecah atau terpisah menjadi dua. Ada bagian atas, yang atas nih saya scroll tuh ya. Ada bagian bawah nih, saya klik, saya scroll. Nah, biasanya kita bisa mencari misalnya, sebutlah ini ya di sini. Misalnya kita pengen mencari sekapur sirih. Nah, berarti di bawahnya nih pasti ada misalnya kita lihat bab 1 nih ya, kita lihat bab 1 halaman 8 misalnya ya. Nah, misalnya di sini ternyata berubah nih bab 1 ternyata halaman 9, berarti di sini kita ganti bab 1 di sini di atas kita ganti angka 9 sesuai dengan halaman tersebut, begitu seterusnya ya. Jadi itu cara mudah untuk memecah atau memisah atau men-split Windows ya dalam satu dokumen, dalam satu ketikan dokumen ya. Itu seperti itu. Di antara fungsinya adalah seperti itu. Atau mungkin Anda mau membandingkan dalam satu dokumen cuma pengen dibanding gitu. Kayaknya ada yang perlu dirubah atau tidak. Cara ini lebih memudahkan pekerjaan kita semua. Oke, para pembelajar, yang keenam, yang terakhir dalam trik atau strategi kali ini adalah yaitu kita ingin mengcopy dari internet ya, dari internet. Nah, itu biasanya bentuknya itu gitu ya, seperti ini misalnya nih. Bentuknya tuh kalau kita copy, maka mau tidak mau misalnya ukuran hurufnya ya, atau misalnya ada tanda seperti ini nih ya, warna-warni gitu seperti ini ya, atau ada tanda link seperti itu ya. Itu banyak sekali seperti itu di internet. Nah, terus kemudian kita misalnya mau copy nih, kita copy nih satu contoh nih ya, kita copy dari sini blok nih tuh seperti itu, lalu kemudian ingin dipaste ya, dipaste di sebuah ketikan Word kita, maka tinggal copy, klik kanan ya, paste ya, ini paste seperti itu, klik. Nah, maka akan seperti ini. Nah, perhatikan hurufnya ya sesuai dengan huruf yang ada di internet. Lalu ada juga format-format seperti warna seperti ini. Nah, bagaimana untuk menghilangkan itu? Nah, supaya hilang tuh model link atau huruf warna atau mungkin ada blok warna seperti ini. Bagaimana cara menghilangkannya? Mudah sekali. Ternyata caranya adalah kita blok dulu nih hasil kopian internet tadi ya. Nah, untuk menghilangkan format ya, kalau hanya sekedar menghilangkan format cukup dengan menggunakan kontrol di spacebar, spasi ya, kontrol spacebar. Nah, itu
otomatis formatnya akan berubah sesuai dengan ketikan kita. Misalnya sebut Arial 11 gitu, atau mungkin Times New Roman 12 misalnya seperti itu. Nah, ya itu kalau hanya mengubah format. Tapi tadi perhatikan kontrol spasi itu ternyata blok warna birunya masih ada. Ya, ini blok warna biru masih ada. Nah, lalu bagaimana kalau pengen seluruhnya supaya hilang format semuanya? Maka caranya gampang, kita blok, lalu kemudian perhatikan ya, kontrol, lalu jangan dilepas, tekan shift ya, kontrol, shift, lalu huruf N. Nah, huruf N, maka seluruhnya akan hilang ya. Jadi baik itu bentuk hurufnya, kemudian warna juga hilang, lalu link juga hilang, dan blok warna yang biru tadi pun menjadi hilang ya. Itu apa namanya kalau menggunakan kontrol, shift, lalu huruf N. Itulah sahabat pembelajar 6 cara cepat dalam bekerja kita menggunakan Microsoft Word atau MS Word yang mungkin kita juga akan menggunakan. Mungkin sepele atau remeh bagi orang lain, tapi mungkin penting bagi kita yang sedang belajar atau sedang membutuhkan hal tersebut. Semoga bermanfaat untuk pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah bergabung di Rumah Belajar Zainuddin. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di materi pembelajaran berikutnya. Bagi yang belum, mohon like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.